Malam hari raya Idul Fitri telah tiba. Kota Damaskus terang benderang oleh cahaya lampu beraneka warna. Takbir bergemuruh terdengar membahana. Dalam sebuah rumah yang sederhana, seorang wanita berjilbab putih berkata pada suaminya, "Abu Abdillah suamiku, besok hari raya. Anak kita tidak memiliki pakaian baru seperti anak-anak tetangga lainnya. Ini semua disebabkan tindakan borosmu." "Aku tidak boros. Aku hanya menginfakkan hartaku dalam kebaikan dan demi membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Ini bukan suatu pemborosan, Ummu Abdillah," jawab sang suami. "Baiklah, kumohon sekarang tulislah surat dan kirimkan pada salah seorang sahabatmu yang baik hati dan ikhlas, agar mereka menyisihkan sebagian hartanya pada kita. Jika keadaan kita membaik, insya Allah akan kita ganti." Abu Abdillah memiliki dua teman karib yang berhati ikhlas, namanya Hamdi dan Usamah. Mendengar permintaan istrinya itu, ia segera menulis surat, lalu memberikan pada pembantunya agar membawanya ke tempat sahabatnya Hamdi. Pembantunya itu lalu pergi ke tempat Hamdi menyerahkan surat yang ditulis tuannya. Hamdi membacanya dengan seksama. Segera ia tahu bahwa sahabatnya yang pemurah sedang dalam kesempitan dan kesusahan, tidak memiliki apa-apa. Hamdi berkata pada utusan Abu Abdillah, "Aku tahu tuanmu telah menginfakkan semua hartanya dalam kebaikan. Ambillah kantong ini dan katakan pada tuanmu, hanya ini harta yang aku miliki pada malam hari raya ini." Pembantu Abu Abdillah bergegas kembali kepada tuannya dan menyerahkan kantong pemberian Hamdi itu. Abu Abdillah membuka kantong itu, ternyata berisi 100 dinar. Ia berkata pada istrinya dengan penuh gembira, "Ummu Abdillah, lihat ini. Allah telah mengantarkan 100 dinar pada kita." Sang istri pun gembira dan berkata pada suaminya, "Cepatlah pergi ke pasar untuk membelikan pakaian dan sandal baru untuk anak-anak kita. Juga jangan lupa beli daging dan makanan." Pada saat Abu Abdillah bersiap-siap hendak pergi ke pasar, terdengar seorang mengetuk pintu. Abu Abdillah membuka pintu. Ternyata yang datang adalah pembantu sahabatnya Usamah. Ia datang dengan membawa surat minta pertolongan Abu Abdillah agar berkenan meminjamkan uang untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Tanpa berpikir panjang, Abu Abdillah langsung menyerahkan kantong berisi uang 100 dinar yang ada di tangannya pada pembantu Usamah. Ia menyerahkan semuanya tanpa mengambil barang 1 dinar pun. "Katakan pada Usamah, tuanmu, segera lunasi utangnya malam ini juga," pesan Abu Abdillah pada pembantunya itu. Mengetahui hal itu, terang saja Ummu Abdillah marah pada Abu Abdillah yang lebih mementingkan sahabatnya daripada anak-anaknya. "Kau ini tega melihat anak kita bersedih dan kelaparan. Kalaupun kau mau membantu Usamah, kenapa tidak setengah dari uang itu saja? Kenapa kau berikan semuanya?" ucap Ummu Abdillah sewot. Sang suami menjawab, "Temanku minta pertolonganku. Bagaimana mungkin aku tidak memberinya? Aku juga tidak tahu apakah uang dalam kantong itu cukup untuk melunasi utangnya apa tidak." Ummu Abdillah diam dan beristighfar untuk meredam kejengkelannya pada suaminya yang terlalu baik pada orang lain itu. Beberapa jam kemudian, terdengar orang mengetuk pintu. Abu Abdillah membuka pintu. Ia kaget bukan kepalang. Ternyata yang datang adalah sahabatnya Hamdi. Serta-merta ia memeluknya dan menyambutnya dengan hangat, lalu mempersilahkannya masuk. Setelah duduk, Hamdi berkata, "Aku datang untuk bertanya padamu tentang kantong ini. Apakah ini kantong yang aku kirim padamu dan di dalamnya ada 100 dinar?" Abu Abdillah mengamati kantong itu penuh seksama. Dengan nada kaget ia berkata, "Ya, ya benar, ini adalah kantong itu. Ceritakanlah padaku Hamdi, bagaimana kantong ini bisa kembali lagi padamu." Hamdi lalu bercerita, "Ketika pembantumu datang kepadaku membawa suratmu, aku berikan kantong ini dan itu adalah satu-satunya harta yang aku punya. Karena aku tidak punya apa-apa lagi, maka aku langsung minta bantuan pada Usamah. Dan betapa terkejutnya aku ketika Usamah memberikan kantong berisi 100 dirham yang tak lain adalah kantong yang aku kirimkan kepadamu tanpa kurang 1 dinar pun. Aku takjub. Untuk lebih yakin, benarkah ini kantong yang aku kirim kepadamu, maka aku datang ke sini untuk menguak rahasia ini." Abu Abdillah tertawa dan berkata,
Usamah lebih mengutamakan kamu daripada dirinya dan memberikan kantong itu, sebagaimana kamu lebih mengutamakan diriku daripada dirimu sendiri, Hamdi. Dan kamu lebih mengutamakan Usamah atas dirimu dan keluargamu. Apa pendapatmu, Abu Abdillah, jika kita bagi uang ini bertiga? Kata Hamdi sambil tersenyum. Abu Abdillah menjawab, Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu, Hamdi. Akhirnya uang 100 dinar itu dibagi tiga. Kisah keluhuran budi tiga lelaki ini didengar oleh Khalifah, subhanallah, dan Khalifah pun sangat tersentuh mendengarnya. Masih ada di antara umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjiwa mulia laksana malaikat. Khalifah langsung memerintahkan bendahara negara untuk memberi hadiah pada tiga lelaki berjiwa malaikat itu, masing-masing sebesar 10.000 dinar. Begitu menerima uang dari Khalifah, Abu Abdillah langsung sujud syukur, lalu menemui istrinya dengan muka berseri-seri. Ummu Abdillah, sekarang lihatlah, apa pendapatmu? Apakah Allah menelantarkan kita? Sang istri menjawab dengan mata berkaca-kaca, tidak suamiku, demi Allah, dia maha pemurah. Dia tidak mungkin menelantarkan kita, bahkan dialah yang melimpahkan rezekinya pada kita tiada putusnya. Sekarang kau tahu istriku bahwa menginfakkan harta di jalan Allah adalah bisnis yang pasti untungnya dan tidak akan rugi selamanya.